Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Kasman dengan NPM 073522111159. Di sini saya akan melakukan video untuk UTS PMP pemrograman berorientasi objek. Nama proyek saya itu mengelola data anggota di universitas. Kemudian di sini saya sudah membuat programnya dan kelasnya. Kemudian langsung saja untuk kelas pertama, yaitu kelas person, yaitu di sini deklarasi kelas public abstract class person. Untuk publik menunjukkan bahwa kelas ini dapat diakses dari mana saja dalam program. Kemudian untuk abstract class person ini menandakan bahwa ini adalah kelas abstrak yang tidak dapat diinstansiasi dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk kelas-kelas lain. Kemudian di dalam kelas ini juga ada atribut, di mana atribut ini bersifat privat. Di mana privat ini menandakan bahwa atribut ini hanya dapat diakses dari kelas person sendiri. Kemudian untuk string name dan x ini atau umur ini menandakan untuk menyimpan nama dari objek untuk objek person. Kemudian untuk public person, string name dan x atau umur ini adalah konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi objek dari person dengan nilai dan nama. Dan dari nilai nama dan nilai x atau umur yang diberikan sebagai parameter. Kemudian ada di sini titik name sama dengan nama. Ini adalah menginisialisasi atribut name dengan nilai parameter name. Kemudian titik x sama dengan x juga untuk menginisialisasi atribut x atau umur dengan nilai parameter x. Kemudian di sini ada metode getter dan setter, di mana public string get name atau nama. Ini metode getter untuk mengembalikan nilai dari atribut nama atau name. Kemudian public void set name adalah metode setter untuk mengubah nilai dari atribut nama atau name dengan nilai yang diberikan sebagai parameter. Di sini juga ada public in get x atau umur. Ini metode getter untuk mengembalikan nilai dari atribut x. Kemudian di sini juga ada public void set umur atau x. Ini metode setter untuk mengubah nilai dari atribut umur dengan nilai yang diberikan sebagai parameter. Dan di sini juga ada public abstract void show details. Ini adalah metode abstrak yang berarti metode ini tidak memiliki implementasi di dalam kelas person. Setiap subkelas dari person harus mengimplementasikan metode ini. Metode ini bertujuan untuk menampilkan detail dari objek person. Kemudian kita masuk ke kelas mahasiswa. Di kelas mahasiswa di sini ada public kelas mahasiswa. Public kelas mahasiswa extends person, di mana publik menunjukkan bahwa kelas ini dapat diakses dari mana saja dalam program. Kemudian kelas mahasiswa, nama dari kelas ini atau namanya adalah mahasiswa, kelas mahasiswa. Kemudian untuk extend person itu menyatakan bahwa kelas mahasiswa adalah subkelas dari kelas person, sehingga mewarisi semua atribut dan metode dari person atau kelas sebelumnya. Kemudian di sini ada
atribut atau atribut privat string name dan privat string jurusan itu atribut name ini bertipe data string dan bersifat privat, di mana privat menandakan bahwa atribut ini hanya dapat diakses dari kelas mahasiswa sendiri. Setelah itu, di sini juga ada publik mahasiswa string name, in X, string name dan string jurusan. Ini adalah konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi objek mahasiswa dengan nilai NIM, X, NIM, dan jurusan yang diberikan sebagai parameter. Kemudian di sini juga ada super name dan X. Ini memanggil konstruktor dari superclass person untuk menginisialisasi atribut nama dan umur. Kemudian ada metode getter dan setter, di mana public string getName ini untuk mengembalikan nilai dari atribut name, sedangkan untuk public void setName itu metode setter untuk mengubah nilai dari atribut name dengan nilai yang diberikan sebagai parameter. Kemudian di sini public string get jurusan itu metode getter untuk mengembalikan nilai dari atribut jurusan. Kemudian untuk public void set jurusan ini metode setter untuk mengubah nilai dari atribut jurusan dengan nilai yang diberikan sebagai parameter. Di sini juga ada override, di mana override ini adalah anotasi yang menandakan bahwa metode ini mengoverride atau menggantikan metode dengan nama yang sama di superclass atau person. Kemudian public class show details ini adalah implementasi dari metode abstract di kelas person. Dan metode ini menampilkan detail dari objek mahasiswa seperti nama, usia, NIM, dan jurusan. Kemudian di sini juga ada metode public font study. Ini menampilkan pesan bahwa mahasiswa tersebut sedang belajar. Metode ini tidak ada di kelas person dan hanya ada di kelas mahasiswa. Kemudian di sini juga ada kelas dosen, di mana pertama kita deklarasikan kelas publik kelas dosen, deklarasikan kelas publik kelas dosen extend person, di mana publik ini menunjukkan bahwa kelas ini dapat diakses dari mana saja dalam program. Kemudian kelas dosen ini nama dari kelas itu sendiri atau kelas dosen. Kemudian ada extend person, itu menyatakan bahwa kelas person adalah subkelas dari kelas person. Menyatakan bahwa kelas dosen ini adalah subkelas dari kelas person, sehingga mewarisi semua atribut dan metode dari person atau kelas person. Kemudian di sini ada atributnya itu ada privat string nomor induk dosen nasional atau NIDN. Ini atribut ini menyimpan menyimpan atribut untuk atribut ini NIDN bersifat privasi. Sama seperti string departemen, ini juga bersifat privasi atributnya. Kemudian di sini ada public dosen string name in S, string NIDN, dan string departemen itu konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi objek dosen dengan nilai name, X, NIDN, dan departemen yang diberikan sebagai parameter. Kemudian di sini juga super name dan X ini memanggil konstruktor dari superclass person untuk menginisialisasi atribut name dan
age atau umur. Kemudian di sini this titik NIDN itu menginisialisasi atribut NIDN dengan nilai parameter NIDN. Kemudian this titik departemen sama dengan departemen ini sama menginisialisasi atribut departemen dengan nilai parameter departemen. Kemudian di sini juga ada metode getter dan setter, di mana public string get NIDN ini mengembalikan nilai dari atribut NIDN. Kemudian public font set NIDN ini metode setter untuk mengubah nilai dari atribut NIDN dengan nilai yang diberikan sebagai parameter. Kemudian ada juga public string get departemen, yaitu metode getter untuk mengembalikan nilai dari atribut departemen. Kemudian di sini juga public font set departemen. Ini adalah metode setter untuk mengubah nilai dari atribut departemen dengan nilai yang diberikan sebagai parameter. Kemudian di sini juga ada override, di mana anotasi yang menandakan bahwa metode ini mengoverride atau mengganti metode dengan nama yang sama di superclass person. Dan juga ini public void show details ini mengimplementasikan dari metode abstrak di kelas person dan menampilkan detail dari objek dosen seperti nama, usia, NIDN, dan departemennya. Di sini juga ada metode tambahan yaitu public void text, yaitu metode ini menampilkan pesan bahwa dosen sedang mengajar dan metode ini tidak ada di kelas person dan hanya ada di kelas dosen. Yang ini. Kemudian ada juga kelas karyawan. Kelas karyawan ini pertama kita deklarasikan kelasnya, yaitu public class karyawan extend person. Yang ini di mana publik ini menunjukkan bahwa kelas ini dapat diakses dari mana saja dalam program. Kemudian kelas karyawan ini adalah nama dari kelas itu sendiri. Kemudian juga extend person itu menyatakan bahwa kelas karyawan adalah subkelas dari kelas person sehingga mewarisi semua atribut dan metode dari person. Kemudian juga ada atributnya itu string idea atau ini bersifat privat, dan string position ini bersifat privat juga, di mana privat ini menandakan bahwa atribut ini hanya dapat diakses dari kelas karyawan sendiri. Kemudian di sini juga ada konstruktor publik karyawan, string name, index, string ID, dan string position ini adalah konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi objek karyawan dengan nilai nama, umur, ID-nya, dan posisi yang diberikan sebagai parameter. Kemudian di sini ada metode getter dan setter, di mana untuk metode getter itu untuk mengembalikan nilai dari atribut, sedangkan untuk setter itu mengubah nilai dari atribut yang diberikan sebagai parameter. Dan di sini juga ada override atau anotasi yang menandakan bahwa metode ini mengoverride atau mengganti metode dengan nama yang sama di superclass person. Kemudian di sini juga public void show details ini adalah mengimplementasikan metode abstrak di kelas person, dan metode ini menampilkan detail dari objek karyawan seperti nama, usia, ID karyawan, dan posisinya. Setelah itu ada metode tambahan juga, yaitu public void word
Ini adalah metode menampilkan pesan bahwa karyawan tersebut sedang bekerja. Metode ini tidak ada di kelas person dan hanya ada di kelas karyawan. Kemudian ada juga kelas universitas. Yang pertama kita import Java Util Array List. Kemudian ada public class universitas dan atributnya tuh ada string, nama universitas, dan list person atau anggotanya, di mana ini atribut ini bersifat privasi. Kemudian di sini ada public universitas, string nama universitas, yaitu atribut dari nama universitas itu sendiri. Kemudian this titik nama universitas sama dengan nama universitas ini menginisialisasi atribut nama universitas dengan nilai parameter universitas atau nama universitas. Sini juga this titik anggota sama dengan URL list ini menginisialisasi atribut anggota dengan nilai parameter yang baru. Kemudian di sini juga ada metode publish string get nama universitas, itu mengembalikan nilai dari atribut nama universitas. Kemudian di sini ada public void set nama universitas. Ini mengubah nilai dari atribut nama universitas. Di sini juga ada public void tambah anggota, yaitu untuk menambah anggota menggunakan tambah anggota ini menggunakan untuk public void tampilkan anggota ini menggunakan perulangan for. Jadi kalau untuk menggunakan perulangan for untuk menambahkan anggota. Kalau tidak ada menambahkan anggota, maka perulangannya berhenti. Kemudian di sini juga ada kelas main atau kelas terakhir, yaitu pertama kita deklarasikan public kelas mainnya, di mana kelas main ini untuk publik ini menunjukkan bahwa kelas ini dapat diakses dari mana saja dalam program. Kemudian untuk metode mainnya ini ada public status void main. Ini adalah di mana publik metode ini dapat diakses dari mana saja. Kemudian untuk status ini adalah metode yang dapat dipanggil tanpa harus membuat instance dari kelas main. Kemudian void itu adalah metode yang tidak mengembalikan nilai. Kemudian ada nama string RGS. Ini adalah metode utama yang akan dieksekusi oleh Java saat program dijalankan. Parameter RGS digunakan untuk menerima argumen atau baris perintah. Kemudian di sini kita membuat objek mahasiswa mahasiswa MS1 sama dengan new mahasiswa, di mana nama mahasiswanya itu Ardi dan umurnya 21 dan NIM-nya 13522111021. Kemudian jurusannya Teknik Informatika. Kemudian membuat objek baru yaitu mahasiswa 2 sama dengan new mahasiswa dengan nama Lisa, umur 22, usianya 22, kemudian NIM-nya 073522111022.
kemudian jurusannya sistem informasi. Dan kemudian ada atribut baru juga, itu objek baru, di mana dosen 1 sama dengan new dosen, dan nama dosennya itu Dr. John, dan umurnya 45, dan NIM atau NIDN yaitu 1234556, dan jurusannya ilmu komputer. Kemudian ada objek karyawan, di mana karyawan 1 sama dengan new karyawan, dan nama karyawannya itu Rina, kemudian umurnya 30, NIM-nya 001, dan posisinya itu administrasi. Di sini juga atribut universitas. Untuk di sini ada tambah anggota, mahasiswa 1, mahasiswa 2, dosen 1, karyawan 1. Kemudian kita menempelkan daftar anggotanya dengan sistem O.println. Kemudian ini univ tampilkan anggota, ini memanggil metode tampilkan anggota dari objek univ untuk menampilkan detail semua anggota universitas. Kemudian di sini juga ada sistem O.println, ini menampilkan teks aktivitas anggota universitas ke konsul. Kemudian di sini ada univ aktivitas anggota, ini memanggil metode aktivitas anggota dari objek univ untuk menampilkan aktivitas dari setiap anggota universitas. Untuk kesimpulannya, untuk kelas main itu mengatur perbuatan objek-objek mahasiswa, dosen, dan karyawan, dan menambahkannya ke dalam objek universitas, dan menampilkan informasi serta aktivitas dari anggota universitas tersebut. Kemudian untuk penjelasan dari 1 sampai 6-nya tuh ada pembuatan objek, di mana objeknya tuh ada mahasiswa, dosen, karyawan, dan dibuat di dalam kelas main. Kemudian kedua ada inherensi, itu ada kelas mahasiswa, dosen, dan karyawan itu menginherit kelas abstrak dari kelas person. Setelah itu ada ketiga polymorphism itu ada metode show details dan aktivitas anggota. Ini menggunakan polymorphism untuk memanggil metode-metode yang ada. Kemudian untuk keempat itu untuk memanggil metode yang sesuai dengan jenis objek mahasiswa, dosen, atau karyawan. Kemudian keempat, enkapsulasi itu atribut dalam kelas person, mahasiswa, dosen, dan karyawan adalah private dan diakses melalui getter dan setter. Kemudian yang kelima, abstract class, itu kelas person adalah kelas abstrak yang memiliki metode abstrak memiliki metode abstrak show details. Selanjutnya di sini saya akan merunning programnya. Bisa dilihat hasil outputnya di sini adalah daftar anggota di universitas, yaitu nama Ardi, usia 21, NIM-nya itu 073522111021, dan jurusannya teknik informatika. Kemudian ada nama mahasiswa itu Lisa, umurnya atau usia 22, NIM-nya 073522111022, dan jurusannya sistem informasi. Kemudian di sini juga ada nama dosen, itu
yaitu Dr. John dan usianya 45 dan nama NIDN-nya itu 12345 dan departemennya itu ilmu komputer. Kemudian di sini ada nama karyawan itu Rina, usianya 30, di sini ID karyawannya itu 001 dan posisinya itu di administrasi. Dan untuk aktivitas anggota universitas itu Ardi sedang belajar, kemudian Lisa sedang belajar, dan dosen sedang mengajar, dan Rina sedang belajar. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.